Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kemarin kita sudah mengambil kaidah yang keenam dari qawaid fi asma'illahi ta'ala, wahia kaidah yang keenam, Abdullah. Iya, asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Dalilnya? Aldi, mana dalilnya? Kalau nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas dengan jumlah yang tertentu. Beliau membawakan dalil. Nah, Rizki. Iya, ini apa? Ini pendalilannya detail ya. Kalau antum mau bawa ini dalil menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, itu detail karena kita mengambil siyak yang lain sebagaimana disebutkan Ibnu Utsaimin di sini. Jadi hadis itu tidak menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala muayyan. Iya, apa? Mahsura. Seandainya nama Allah mahsura, tidak begini lafaznya. Lafaznya inna asma'ullahi, iya, itu tis'atun tis'un. Itu penetapan bahwasanya nama Allah itu cuma 99. Itu dalil. Kalau dalil yang sharih jelas ini yang dibawakan oleh musannif rahimahullah. As'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak wa anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fil ilmi al-ghaib indak. Ini dalil apa? Jelas ya tentang uh, apa hal yang menunjukkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu ghairu mahsura bi adadin muayyan. Baik. Berkaitan dengan hadis yang antum katakan tadi. Iya. Antum jawab lagi pertanyaan saya berarti. Apa yang diinginkan dengan 99 nama ini? Apakah disebutkan tertentu dari 99 nama ini disebutkan dengan ala sabil ta'yin atau ala sabil badal? Iya. Dan apa makna dari sabil badal ini? Nah, ala sabil badal apa maknanya? Iya, tidak tercukup pada 99 nama yang disebutkan dalam hadis. Yang dimana hadis ini ala sahih dia adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Dari dhaifnya hadis ini menunjukkan 99 nama itu tidak tertentu. Iya. Al-Basir, As-Sami' tidak harus. Boleh diganti dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala selain dari iya. Yang penting cukup berapa? 99. Ini yang dirojihkan oleh siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. Taib. Kemudian dari makna man ahsaha, itu ada 3 makna yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama, iya al-adad. Kemudian yang kedua, iya hifdhiha. Kemudian iya al-amal bimuqtadaha. Al-amal bimuqtada al-asma. Taib.
Qala rahimahullahu taala, kita masuk ya. Ini kaidah terakhir dari kaidah asma Allah taala. Setelah itu masuk di pembahasan tentang kaidah tentang sifat. Ini ada 7 kaidah. Iya. Ini kaidah yang ketujuh. Kata beliau, al-qaidatu sabi'ah. Al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala huwa al-mailu biha amma yajibu fiha wa huwa anwa'. Jadi kata beliau, kaidah yang ketujuh dari kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama al-ilhad. Iya. Mengingkari. Pengingkaran fi asma'illahi ta'ala. Pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ingkar ini itu adalah al-mailu biha, itu berpaling dengan nama itu atau dari nama itu amma yajibu biha, dari apa yang kita wajib pada nama-nama itu, seperti penetapan mengakui atau meyakini akan makna-makna yang sempurna dari nama itu, terkandung padanya sifat. Ini semua apa? Yang wajib bersama kita. Tapi tak kala kita hilang dari atau berpaling dari kewajiban itu namanya apa? Al-ilhad. Itu namanya apa? Ilhad. Jadi ilhad itu dikatakan al-mailu 'anis syai'. Iya. Berpaling dari sesuatu. Itu secara apa? Secara bahasa. Kalau yang diinginkan secara istilah di sini itu al-mail 'anis syar'il qayyim. Berpaling dari syariat yang tegak, yang wajib bersama kita kepada sesuatu yang bersifatnya kufur. Dari hal tersebut, pengingkaran dari hal tersebut pada nama Allah Subhanahu wa taala ataupun dari hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah. Hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah, kauniyah ataupun syar'iyah. Tapi yang diinginkan kita bahas di sini adalah al-ilhad, di mana fi asma'illahi ta'ala. Kata beliau wa huwa anwa'. Dan ilhad ini itu beberapa jenis. Di sini disebutkan ada 4 jenis. Kata beliau ayunkiru syai'an minha, itu mengingkari sesuatu darinya. Dari apa? Dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh atau yang dari kelompok Jahmiyah, Gulatul Jahmiyah. Bagaimana mereka mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi sifatnya. Dikatakan syai'an minha, tidak semua. Tidak semua dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala mereka nafikan. Mereka menetapkan beberapa sifat, di antaranya sifat yang paling sifat zat, dan sifat al-wujud, sifat al-wujud mereka tetapkan Allah itu ada. Tapi wujudnya ini dikatakan al-wujud al-mutlaq bisyartil itlaq. Artinya dia wujudnya tidak ada muqayyad dengan sifat, ada saja. Ada. Dikatakan Allah bersifat al-wujud. Tapi wujudnya ini tidak muqayyad bis sifat, tidak ada terkandung padanya sifat. Telah berlalu kemarin. Kalau dia tetapkan wujud, itu minimal dia memiliki berapa? 2 sifat. Kalau dikatakan kullu mawjudin la budda min ta'addud sifat. Harus berbilang sifatnya, paling rendahnya 2. Pertama dikatakan apakah itu wajib wujud atau mungkin wujud. Kan? Wajib wujud atau mungkin wujud. Kemudian yang kedua apa? Qa'iman bi nafsihi au wasfan fi ghairihi. Itu dia. Dia tegak dengan sendirinya atau dia menjadi sifat untuk selainnya. Itu wujud.
Itu wujud. Mereka dikatakan, ya Allah bersifat wujud, tapi wujudnya dikatakan al-wujud mutlak bisyarti itlaq. Iya, wujud yang mutlak tanpa diikatkan dengan sifat. Tidak ada diikat dengan sifat. Allah tidak. Wujudnya mengharuskan Allah bersifat seperti ini. Enggak. Wujud saja. Wujud saja. Nah, itu mereka. Jadi mereka mengingkari dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Gulatul Jahmiyah. Au mimma dallat alaihi minas sifat. Atau apa dari apa-apa dari nama yang menunjukkan terhadap sifat. Iya. Dikatakan dia menetapkan nama, tapi tak kala nama itu menunjukkan sifat, dia nafikan dari sifat itu. Jadi dia tidak cuma tetapkan apa? Nama saja. Seperti dilakukan oleh siapa? Mu'tazilah. Iya. Sami' bila sama', alim bila ilm. Mereka tetapkan nama, tapi yang apa yang dinafikan? Kandungan dari nama itu. Kandungan dari nama itu, yaitu sifat. Wal ahkam, dan hukum. Iya, asar dari sifat itu atau dari nama itu. Ini sudah berlalu di mana? Di kaidah keberapa? Abdullah. Kaidah keberapa? Kaidah ketiga. Iya. Kaidah pertama apa? Iya, kulluha husna. Kedua? A'lam wasaf. Yang ketiga ini. Apa, Aldi? Inkanat. Nah, ini dia. Kalau dia menunjukkan muta'addi, dia terkandung padanya tiga perkara. Pertama, penetapan zat, ya, dari sifat itu. Kemudian sifat yang ada pada nama itu. Yang ketiga, asarnya, kandungannya, hukumnya. Kalau dia rahmah, ada yang dirahmati. Iya, ya kan? Sifat maghfirah, ada yang diampuni. Dia nafikan juga semua itu. Jadi nama saja, sekedar nama saja, al-alim. Al-alim tidak ada sifat ilm dan tidak ada pengetahuan dari ilmu itu, tidak ada. Iya, ini mereka. Kama fa'ala ahlu ta'til. Iya, sebagaimana dilakukan oleh ahlu ta'til. Ini kelompok manhaj pemikiran. Iya, mu'attilah. Di dalamnya ini ada kelompok namanya Jahmiyah dan selain dari mereka seperti apa? Disebutkan di sini Mu'tazilah, seperti Mu'tazilah. Wa inna ma kana dzalika ilhadan. Iya. Kenapa disebut pengingkaran dari nama Allah disebutkan ilhad? Liwujubil iman, karena wajib kita beriman biha, dengan nama tersebut, wa bima dallat alaihi minal ahkami was sifat allaiqati billah. Iya, karena kita wajib mengimani dari nama itu. Kita tetapkan itu nama untuk Allah. Kemudian yang wajib lagi kita tetapkan dari nama itu sifat. Iya. Jadi setiap nama dari nama Allah Subhanahu wa taala itu terkandung padanya sifat. Tidak boleh kosong dari sifat. Iya, kalau kita kosongkan dari sifat berarti ini seperti yang dilakukan oleh Al-Mu'tazilah. Iya. Kita tetapkan nama, kita juga harus tetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bima dallat alaihi minal ahkam. Hukum juga kalau nama ini apa? Muta'addi. Kalau lazim ya. Ada kaidahnya, kalau lazim itu tidak terkandung padanya kecuali dua perkara saja. Penetapan sifat zat untuk Allah dari nama itu dan sifat yang terkandung padanya. Fa inkaru syai'in min dzalik, maka pengingkaran sedikit dari hal tersebut, namanya kah atau sifatnya kah atau hukum, maka ini katakan mailun biha amma yajibu fiha, maka ini adalah pemalingan diri dari apa yang wajib untuk kita imani. Ya, jadi kita ingkari menunjukkan itu adalah ilhad. Lawan dari pengingkaran adalah wajib. Kita ingkari dari nama itu, kandungan dari nama itu, hukum dari nama itu namanya ilhad. Lawannya iman, mengimani dari nama itu dengan menetapkan. Kemudian mengimani kandungan dari nama itu sifatnya. Dan mengimani juga hukum yang terkandung pada nama itu kalau nama itu muta'addi. Ini yang pertama. Jadi bentuknya adalah pengingkaran dari nama. Pengingkaran dari
nama, sifat atau hukum. Iya. Kemudian kata beliau, ini mudah karena sudah ini kadang apa? Mu'attilah ya. Ini yang dilakukan oleh Mu'attilah. Wasani, kata beliau, wasani ay yaj'alaha dalatan ala sifatin tusyabihu sifatil makhlukin. Menjadikan dari nama itu iya sebagai petunjuk terhadap sifat yang menyerupai sifat makhluknya. Iya. Jadi nama, perhatikan, nama itu sudah kita katakan tadi terkandung padanya apa? Sifat. Iya. Dijadikan sifat yang ditunjukkan oleh nama ini semisal dengan sifat makhluk. Jadi katakan Allahu alim, iya, terkandung padanya sifat ilm. Ilmu ini sama dengan ilmu Allah. Dikatakan Allah sami'. Dikatakan mengandung apa? Sifat as-sama'. Pendengaran ini sama dengan pendengarannya. Pendengaran Allah sama dengan pendengarannya apa? Makhluk. Dan selainnya. Bahkan bukan sampai di situ saja. Sifat, iya, dzatiyah, khobariyah saja, dia jadikan seperti itu. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersifat apa? Akan datang nanti ya di pembahasan tentang sifat. Namanya sifat dzatiyah, fi'liyah. Iya. Yang saya sebutkan tadi sifat dzatiyah khobariyah seperti wajah. Iya, asabi', jari-jari. Iya. Telapak kaki. Ini sifat dzatiyah khobariyah, dia juga samakan. Kalau penetapan nama sifat ini untuk Allah, dia tetapkan sifat ini sama dengan sifat makhluknya. Ini katakan apa? Disebutkan oleh beliau kama fa'ala ahlut tashbih. Yaitu tamsil. Tamsil. Bagus diibaratkan di situ tumasil ya. Ayaj'alaha dalatan ala sifatin tumasilu sifatil makhlukin kama fa'ala ahlut tamsil. Yaitu al-mumassilah. Ini kelompok lagi. Di dalamnya banyak, atau ini manhaj ya, pemikiran yang dalamnya ini banyak kelompok-kelompok yang hadir. Wadhalika, jadi sudah dua kelompok. Pertama Mu'attilah, menafikan. Ini kata ilhad. Iya kan? Ilhad. Kalau mumassilah dia tetapkan, tapi lebih. Iya. Apa istilahnya? Kadar yang diperintah kita, dia lebihkan. Jadi dia tetapkan. Iya. Kita tetapkan, ahli sunnah tetapkan, dia juga tetapkan. Tapi penetapannya ini lebih. Karena ketika ditetapkan, dia katakan apa yang tetap untuk Allah dari sifat itu sama dengan makhluknya. Adapun kita, iya, isbat nafi, apa istilahnya? Astagfirullah. Tanzih. Isbat bila tamsil, kemudian at-tanzih bila ta'til. Dikatakan kita tetapkan sifat untuk Allah, tapi penetapan ini tidak menyerupai dari sifat makhluk. Dan kita sucikan Allah, tapi pensucian ini tidak sampai kepada ta'til. Iya, jadi mereka mensucikan Allah, dikatakan Allah itu tidak berilmu, atau dikatakan Allah tidak memiliki tangan. Iya kan? Allah tidak memiliki mata. Dikatakan kenapa kalau kita tetapkan sifat seperti ini untuk Allah, berarti sama dengan makhluk. Kalau begitu apa? Kita tolak. Kalau begitu kita tolak. Jadi mereka mau mensucikan Allah, justru jatuh kepada hal yang batil. Jatuh kepada hal yang batil. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah tanzih bila ta'til. Ahlussunnah wal Jamaah ingin mensucikan Allah tapi tidak sampai kepada mu'attilah. Apa yang disucikan? Ya, disucikan dari sifat-sifat naqais. Bahwasanya Allah bersifat ilm, tapi ilmu Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan sebagaimana sifat yang lain. Adapun ilmu manusia ada, tapi sesuai dengan kadarnya, kekurangan mereka. Didahului oleh ketidakadaan, kejahilan, kemudian apa? Diikutkan juga dengan apa? Lupa.
Kalau ilmu Allah sempurna, begitu juga sifat-sifat yang lain. Jadi pada hakikatnya ta'til ini pada hakikatnya dia apa? Mumassilah. Pada hakikatnya dia mumassilah. Jadi kullu mu'attilin mumassilah. Wa kullu mumassilin mu'attilah. Jadi semua ini sama. Iya, cuman hasil akhirnya saja yang membedakan mereka. Hasil akhirnya mu'attilah karena menolak, dikatakan mu'attilah. Hasil akhirnya dari tasbih, iya, orang ahlu tamsil ini karena menyamakan maka dikatakanlah mumassilah. Tapi pada hakikatnya kalau dikaji dilihat itu sama semua. Mu'attilah dia juga mumassilah dia juga mu'attilah. Nah, itu insyaallah mungkin datang nanti di kaidah ketujuh kayaknya di sifat, tentang sifat kalau tidak salah. Nah, itu menunjukkan itu mereka sama pada hakikatnya. Sama pada hakikatnya. Oh, di kaidah terakhir, kaidah keempat dari asma wa sifat. Iya. Ini tambih dari musannif rahimahullah taala. Insyaallah datang nanti ya. Pegang saya dulu itu. Kullu mu'attilah mumassilah, kullu mumassilah mu'attilah. Jadi ini sama. Kata beliau, wadzalika, iya. Kalau tadi enggak apa-apa saya gambarkan sedikit. Kalau tadi mu'attilah dari mana sisi dikatakan mumassilah? Karena sebelum dia menolak, dia samakan dulu toh. Dikatakan Allah bersifat tangan, memiliki sifat tangan. Tangan Allah berarti manusia juga bersifat tangan. Dia samakan, berarti tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Oh, kalau begitu Allah tidak memiliki tangan. Jadi dia pertama dia samakan, kemudian dia tolak. Kalau tamsil, dari sisi mana mu'attilahnya? Ketika dia samakan tangan Allah dengan tangan makhluk, ilmu Allah sama dengan ilmu makhluk, semua dari sifatnya, dari sinilah dikatakan mu'attilah, karena dia menta'til, menafikan makna yang hak dari sifat Allah. Iya, walaupun ditetapkan, tapi yang dinafikan apa? Makna yang hak, yang laik untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan dari tangan Allah, ilmu Allah dia nafikan. Kenapa? Tak kala dia samakan dengan makhluknya. Kalau dia sudah samakan berarti turun derajatnya. Turun derajatnya. Iya, hilanglah makna apa? Hakikat dari makna yang benar dari sifat itu. Kata beliau, wadzalika li'anna tashbiha ma'nan batil. Iya, karena tasbih itu pada hakikatnya adalah makna yang batil. La yumkinu an tadulla alaihi an-nusus. Yang tidak mungkin ditunjukkan atasnya oleh Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an tidak pernah menunjukkan dari tasbih itu bermakna yang hak. Bahkan pada hakikatnya dia adalah maknanya batil. Bal hiya dalatun ala butlanihi. Bahkan nas-nas itu menunjukkan terhadap batilnya dari tasbih itu, tamsil itu. Faja'alaha dalatan alaihi. Iya, maka menjadikan hal tersebut penyamaan dari sifat Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk itu mailun biha amma yajibu fiha. Itu bentuk pemalingan kita dari nama Allah Subhanahu wa taala, apa yang wajib untuk kita. Jadi apa yang wajib untuk kita dari nama Allah Subhanahu wa taala? Tentang kaidah yang kedua ini atau ilhad yang kedua ini. Kita tetapkan untuk Allah sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib. Kapan kita tetapkan sesuai dengan kadar makhluk? Maka ini dikatakan apa? Ilhad. Ini dikatakan apa? Al-ilhad. Jadi selesai dua dari jenis-jenis ilhad. Ya, ini dua masih mudah. Iya, masih sering antum dengar. Ya kan? Ta'til, tasbih. Sekarang yang ketiga, as-salis. Kata beliau dari ilhad juga jenis-jenis ilhad. Ayyusamma Allah ta'ala bima lam yusammi bihi nafsah. Iya, seorang menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah tidak namakan dengan nama itu dirinya. Iya. Jadi Allah tidak menamakan dirinya sesuatu, kita namakan dengan sesuatu itu. Ini katakan ilhad. Ini katakan ilhad. Kenapa dikatakan ilhad?
Apa yang wajib untuk kita dari nama Allah? Hmm? Menetapkan apa yang Allah tetapkan. Iya, kalau kita tetapkan apa yang Allah tetapkan, ini kata apa? Ilhad. Kata beliau, kata tasmiyah, sekarang kasih contoh. Kata tasmiyatin nasara lahu al-ab. Iya, dikatakan Nasoro menamakan Allah Subhanahu wa taala Bapak. Iya. Ini sering antum dengar ya, Bapak. Mereka wa tasmiyati al-falasifah iyahu, yaitu Allah al-illata al-fa'ilah. Iya, ini falasifah dinamakan illata al-fa'ilah. Ya, maknanya itu sebab. Sebab. Perhatikan, Allah itu cuma sebab saja. Bukan dia yang mengadakan. Jadi dikatakan wujudillah, apa? Wujudil alam. Iya. Adanya alam ini biwujudi al-khaliq atau biwujudillah. Adanya bumi, alam itu karena adanya Allah. Sekarang, apakah alam diciptakan Allah? Tidak. Hakikatnya tidak. Dia cuma jadikan sebab saja. Jadi ada bumi ini bukan karena Allah ciptakan, tapi karena adanya Allah. Jadi itu dikatakan kidamil alam, ada istilahnya nanti. Alam itu terdahulu. Terdahulu. Kenapa terdahulu? Karena dia sama munculnya Allah. Iya, ini ahlul kalam ini. Mereka ucapannya begitu. Berneko-neko. Iya. Dikatakan wujudil alam biwujudi Allah atau biwujudil khaliq. Adanya alam ini karena adanya Allah. Bukan Allah yang menciptakan bumi, menciptakan alam. Atau dikatakan begini. Sekarang asap muncul dari mana? Dari api. Pertanyaannya, api menciptakan asap atau tidak? Tidak. Seperti itu. Sekarang bayangan, tembok. Ini bayangan dari mana? Dari tembok. Sekarang tembok yang menciptakan bayangan atau tidak? Hah? Tidak. Itu adanya bayangan karena tembok, adanya asap karena api. Begitu dia katakan. Adanya bumi ini, makhluk seluruhnya, itu bukan Allah yang menciptakan, tapi adanya ini karena adanya Allah. Itu illatul fa'ilah. Itu illata al-fa'ilah. Paham Aldi? Hah? Belum? Iya. Kalau tidak paham, bertanya, jangan diam. Jadi mereka ini namakan Allah Subhanahu wa taala itu illatul fa'ilah. Illatul fa'ilah itu dikatakan sebab saja. Sebab. Perhatikan. Bukan dia menciptakan, bukan dia mengadakan, bukan dia yang melakukan. Tapi dia sebab. Sebabnya seperti apa? Jadi dikatakan bumi ada, makhluk semuanya ada. Itu sebabnya apa? Karena adanya Allah. Adanya Allah. Bukan Allah yang menciptakan bumi, makhluk bukan. Tapi adanya semua makhluk ini karena ada Allah. Sebagaimana dia katakan, iya kan? Adanya bayangan bisa babi jadi wujud dzil biwujudi al-jidar. Adanya bayangan itu karena adanya tembok. Bukan karena tembok yang menciptakan, tidak. Jadi kapan bayangan itu ada? Karena ada tembok yang menghalangi begini. Jadi akhirnya asap. Asap. Adanya asap disebabkan karena ada api. Iya. Bukan karena api yang menciptakan asap, tidak. Tapi sebab saja munculnya asap itu karena api. Seperti juga itu dikatakan makhluk semuanya. Jadi bukan Allah yang menciptakan alam semesta, bukan. Tapi kenapa bisa ada alam? Karena adanya Allah. Jadi Allah jadikan sebab saja. Itu dikatakan illatul fa'ilah, sebab. Sebab. Iya. Bagaimana? Sudah?
Iya. Dia tamsil dikatakan ta'til tak kala dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Perhatikan. Di sisi iya ketika dia sudah samakan dikatakan Allah yadullah kayadil makhluk. Dikatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Ketika disamakan seperti ini, disitulah ada makna ta'til. Apa yang ditaktil di situ? Itu tiga yang ditaktil pada hakikatnya, tiga. Tapi saya sebutkan satu saja, nanti sisanya nanti disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Pada hakikatnya dia taktil. Apa yang ditaktil? Makna hakikat. Hakikat, iya, dari makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya katakan, kalau dikatakan tangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana makna dari tangan Allah Subhanahu wa taala? Sesuai dengan kebesaran Allah. Iya kan? Ini pertama. Tak kala kita samakan dengan tangan makhluk, tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Sekarang, kira-kira makna dari yang sesuai untuk kebesaran Allah itu masih tinggal atau tidak? Sudah tidak, karena sudah sesuai dengan makhluk, dan di mana makhluk itu sudah kurang. Di sini ini yang ditaktil. Ini yang ditaktil. Jadi makna hakikat yang ditaktil oleh mumassilah. Kandungannya itu, kandungannya. Jadi tak kala dia disamakan, iya dikatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Disinilah timbul taktil untuk mereka. Taktil nusus secara pertama, yang saya sebutkan, tidak apa-apa. Taktil nusus. Iya, laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Iya. Hal ta'lamu lahu samia. Iya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semua dalil-dalil keumuman bahwasanya tidak ada yang semisal dengan Allah. Ini dalil umum. Iya kan? Kemudian dalil yang kedua, dalil yang menunjukkan sifat itu untuk Allah. Iya. Jadi dalil umum pertama, kemudian dalil dinafikan, dia taktil dalil awal pertama. Kemudian dalil yang kedua yang taktil, dia mentaktil ayat yang khusus menunjukkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Iya. Sudah dikatakan yadullah. Iya kan? Tak kala dia bawa kayadil makhluk, iya. Berarti dia taktil dari nas itu. Kenapa? Karena nas itu disandarkan kepada Allah. Menunjukkan apa? Sesuai dengan kebesaran Allah. Iya kan? Tak kala di bawah ditaktil dari ayat ini. Kemudian ketika dia taktil ketika dia tasbih, maka taktil yang ketiga adalah hakikat, makna dari apa? Sifat itu. Itu tiga taktilnya. Bahkan lebih parah dari Mu'attilah ya. Lebih parah. Dia taktilnya lebih parah dari Mu'attilah karena dia tiga taktil. Tiga taktil yang berkedok apa? Tasbih. Iya, kembali lagi. Jelas ya? Iya. Sekarang illatul fa'ilah bagaimana? Sudah? Hah? Taib. Wa dzalika li anna asma'ullahi ta'ala tauqifiyah. Kenapa dikatakan ini ilhad? Iya, karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah. Harus dengan dalil. Tidak boleh kita menamakan sembarang untuk Allah dari kias atau istihsan atau istishab. Iya, bentuk pemikiran cocok, baik, iya, sesuai dengan ini dan itu. Nah, itu tidak ada, tapi waqafna bima waqafat dalil. Kita berhenti sebagaimana berhentinya dalil. Kalau dalil tidak menunjukkan, ya sudah, kita tidak berikan. Kalau dalil datang menunjukkan, ya kita tetapkan. Kapan kita keluar dari situ? Dikatakan apa? Ilhad. Fatasmiyatullahi ta'ala bima lam yusammi bihi nafsah. Iya. Maka menamakan penamaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah tidak namakan untuk dirinya, itu dikatakan mailun biha amma yajibu fiha. Itu kan apa? Bentuk pengingkaran kita. Iya. Dari apa yang wajib untuk kita dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kama anna hadhihi al-asma allati sammauhu biha nafsah batilah. Iya, yunazzahu Allah taala anha. Sebagaimana bahwasanya nama-nama
yang mereka namakan Allah dengan nama tersebut itu nama yang batil. Yunazzahullahu ta'ala anha. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Iya, kita ingkari nama Allah Subhanahu wa taala tidak tetap dengan nama itu, seperti penamaan nama Al-Ab. Iya, illatul fa'il. Ini semua apa? Bentuk penamaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak namakan untuk dirinya. Kapan kita melakukan hal seperti ini dikatakan apa? Ilhad dari apa yang wajib untuk kita. Apa yang wajib untuk kita. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir kata beliau ar-rabi', kita selesaikan ya. Ayashtaqqa min asma'ihi. Iya, asma'un lil asnam. Jadi kita terpecah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang kita jadikan yang mereka jadikan untuk berhala-berhala. Iya. Jadi nama Allah ada tetap. Tapi kita ambil pecahan dari nama itu, kemudian kita jadikan nama itu untuk sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan apa? Ilhad. Itu yang dikatakan apa? Ilhad. Kama fa'ala al-musyrikuna fi ishtiqaqi Uzza minal aziz. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin pada pecahan dari nama Al-Aziz. Diambil darinya apa? Nama Al-Uzza. Dijadikan untuk sembahan berhala mereka. Washtiqaqi Al-Lata minal ilah. Iya. Dari kata ilah diambil darinya, terpecah darinya Lata, yang kemudian Lata ini dinamakan untuk sembahan mereka. Sembahan mereka. Ala ahadi qaulain. Ini ada perselisihan. Iya, bahwasanya Lata itu pecahan dari nama Al-Ilah. Nama Al-Ilah. Fasammu biha asnamahum, maka mereka pun menamakan dengan nama tersebut sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka. Iya. Kemudian kata beliau, kenapa dikatakan ilhad? Wadhalika li'anna asma'ullahi ta'ala mukhtassatun biha. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu khusus dengannya. Jadi ini dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Ada yang khusus untuk Allah yang tidak boleh dinamakan selainnya. Seperti Al-Khaliq, Allah, Ar-Rahman, Al-Ilah. Ada nama-nama yang boleh seorang itu bernama dengannya. Iya. Sesuai dengan kadar dari makhluk itu sendiri. Seperti Al-Aziz, Ar-Rahim. Kemudian siapa? Mutakabbir enggak ada. Bahaya. Siapa lagi? Al-Aziz. Dari nama-nama yang boleh diambil dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dari kandungannya itu tidak ya. Dari kandungannya apa? Jabbar. Iya. Kalau yang Al-Aziz ada ya, kalau Al-Aziz. Yang Rasulullah SAW disifati dengannya dalam Al-Quran banyak. Iya, Al-Karim ya. Iya. Itu dia. Dan ada yang khusus, ada yang khusus artinya tidak boleh diambil dari nama itu untuk dinamakan kepada makhluknya. Pada makhluknya, walau siapapun. Seperti Allah. Iya, kemudian ilah. Saya pernah ada KTP itu namanya Tuhan. Namanya Tuhan namanya. Suruh ganti. Ini. Kemudian kata beliau, liqaulihi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha.
Ini penetapan ayat yang menunjukkan bahwasanya nama-nama yang husna itu hanya milik Allah. Tidak boleh dinamakan selain Allah Subhanahu wa taala. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama itu. Wa qoulihi ta'ala, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ini lahu untuk Allah, nama-nama yang indah. Wa qoulihi lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Satu ayat lagi surah Al-Isra. Apa? Qul ud'u alladziina aw ud'u ar-rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. 4 ayat ya. Menunjukkan tentang walil asmaul husna ini. Di surah Al-A'raf ini, surah Toha, kemudian Al-Hasyr yang terakhir, surah Al-Isra di akhir ya, surah Al-Isra. Fakama ikhtassa bil ibadah wa bil uluhiyah. Dikasih permisalan. Maka sebagaimana Allah khusus untuk ibadah hanya kepada Allah, sembahan, ketundukan, kerendahan hanya kepada Allah, itu hak. Wa bi annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, di mana semua apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa mukhtassun bil asmaul husna. Maka begitu juga dia khusus pada nama-nama dan pada nama-nama yang husna. Kata beliau, fatasmiyatu ghairihi biha alal wajhi alladhi yakhtassu billah. Perhatikan, maka penamaan selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama itu di atas wajah yang di mana ini menjadi kekhususan untuk Allah. Kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala, mailun biha amma yajibu fiha. Jadi nama yang boleh dinamakan orang, tapi dari kandungan makna tidak boleh diambil oleh siapa yang dinamakan itu. Seperti Al-Uzza. Bernama dengan Aziz, boleh atau tidak? Boleh. Tapi kapan ada makna yang menjadi khusus untuk Allah, maka ini tidak boleh. Seperti ini. Dinamakan Uzza itu untuk asnam, sedangkan siapa yang berhak untuk disembah? Allah saja. Berarti dia mengambil khususan dari Allah Subhanahu wa taala itu bentuk penyembahan. Bentuk apa? Seperti juga yang makna. Kalau katakan Aziz, si fulan Aziz. Tapi kandungan maknanya diambil ketika Allah bernama dengan Aziz, maka ini bentuk apa? Ilhad. Kapan boleh? Boleh, tapi jangan sampai melebihi dari kadar yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau nama-nama yang boleh bernama dengannya. Adapun nama yang memang dilarang bernama dengannya seperti Allah, Ilah, Al-Khaliq, ini memang antum katakan saja Al-Khaliq, itu sudah antum mau katakan ini seperti dengan sesuai makhluk, itu dari sisi makna sudah tidak masuk. Kenapa? Karena Al-Khaliq itu baru terdengar pencipta. Itu sudah luar biasa. Ya kan? Sudah luar biasa. Jadi makanya dilarang orang bernama dengan nama yang menjadi khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kata beliau, wal ilhadu bi jami' anwa'i muharram. Haram. Dan mungkin ada yang sampai kepada kekufuran. Lianna Allah Ta'ala haddadal al-mulhidin. Allah mengancam, memberikan tambih, ancaman kepada orang yang melakukan ilhad ini. Biqaulihi wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayuzawna ma kanu ya'malun. Maka mereka akan dibalas dari apa yang mereka lakukan. Wa minhum ma yakunu syirkan wa kufran. Ini saya katakan tadi. Dan di antara ilhad itu ada yang sampai kepada kesyirikan, sampai juga kepada kekufuran. Hasbama taqtadihil adillatu asy-syar'iyyah. Sebagaimana yang dikandung oleh dalil-dalil syar'iyyah yang menunjukkan hal tersebut muharram, tidak sampai kepada kekufuran, kesyirikan. Ada dalil yang menunjukkan hal tersebut muharram dan sampai kepada kekufuran dan kesyirikan. Jadi selesai kita dari 7 kaidah pertama ini, alhamdulillah. Tersisa 2 kaidah, sifat Allah dan nama dan sifat Allah. Kalau dijumlah menjadi 11 ya, 11 kaidah. Insyaallah seiring berjalannya waktu. Semoga selesai. Nah,
Ah,